Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Sandi. Saya dari Sosiologi 1C dengan NIM 12480301113. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum ibadah yang berkaitan dengan membuat video khutbah yang bertema urgensi waktu dalam perspektif Islam. Baik, dengan begitu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa yudhiluhu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi hus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Teman-teman sekalian, para penonton, kita semua tahu bahwa waktu itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin lepas dari kehidupan kita semua. Pentingnya waktu sudah Allah katakan dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi dalam surat Al-Asr yang berbunyi wal as, demi waktu atau demi masa. Di situ Allah sudah bersumpah atas nama waktu, demi waktu gitu. Bahkan Allah pun bersumpah. Di sini menandakan bahwa waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Terkadang kita suka lupa waktu oleh kesibukan yang bersifat duniawi, yang bersifatnya itu sementara gitu. Lupa bahwa waktu itu sangat berharga. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, innal insana lafi husri. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Kerugian bagaimana sih yang Allah maksud itu? Yaitu kerugian orang-orang yang suka melalaikan waktu ini. Orang-orang yang suka berleha-leha atau melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Kurang maksimal dalam menggunakan waktu gitu. Padahal sebagaimana yang kita tahu, waktu itu tidak bisa diundur, tidak bisa diubah. Waktu itu terus berjalan. Tidak bisa kita kembali ke masa lalu, mengulang waktu. Waktu itu terus maju. Kita bisa menunda-nunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Seperti itu. Padahal tugas kita di dunia ini sebagaimana yang telah kita tahu gitu. Tugas kita di dunia hanya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita itu hanya harus fokus beribadah kepada Allah. Makanya dari itu Allah menegaskan bahwa waktu itu sangat penting. Gunakanlah waktu sebaik mungkin. Terus dalam ayat berikutnya yang berbunyi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, amilus solihat, yang melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang mengingatkan gitu pada hal-hal yang hak dan mengingatkan pada kesabaran. Terus Nabi juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ada dua hal yang selalu kita lupakan, yang selalu kita lupa untuk bersyukur. Yaitu yang pertama itu kita lupa bersyukur tentang kesehatan, dan yang kedua tentang waktu luang. Nabi pun menegaskan gitu bahwa waktu itu harus disyukuri, patut disyukuri. Karena sebagaimana yang telah saya
ungkapkan tadi bahwa waktu itu tidak bisa kembali, waktu itu tidak bisa diubah. Alangkah baiknya kita sebagai umat Islam yang mengerti agama gitu, kita itu harus bisa menerapkan pentingnya waktu, harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin waktu tersebut, karena banyak waktu terbuang sia-sia dan ujung-ujungnya menjadi penyesalan di masa-masa yang akan mendatang. Makanya dari itu, selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin. Gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Syukuri bahwa kita masih diberi waktu di dunia ini. Masih diberi waktu yang entah kapan gitu. Waktu itu tuh akan habis. Kita tidak tahu. Makanya dari itu, kita harus memanfaatkan sebaik mungkin waktu tersebut untuk beribadah, untuk melakukan amal-amal soleh seperti yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, seperti itu. Kita juga seringkali lupa gitu bahwa nikmat waktu luang itu terkadang membuat kita menjadi lalai, membuat kita menjadi berleha-leha, santai-santai, tiduran, rebahan tanpa melakukan kegiatan apapun. Padahal alangkah lebih baik jika kita melakukan aktivitas-aktivitas positif, apalagi aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti halnya kita menggunakan waktu luang untuk sholat sunnah atau membaca Al-Quran, mempelajari hadis-hadis, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Kita juga patut mensyukuri kita masih diberi umur. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian dari saya. Afwan kasiran minahoto. Benarnya dari Allah, salahnya datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Akhir kalam ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.